Ayo Adek, disimpan HP-nya Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini ramai ya. Gimana nih kalian hari ini sudah siap belajar? Sudah siap. Karena kan kakak tahu ya, ini kan sore hari. Waktunya kalian harusnya pulang ke rumah. Betul. Tapi kalian menyempatkan waktu datang ke WA ruang guru untuk apa? Untuk belajar lagi. Iya nggak sih? Nah, sebelum dimulai tentang materi hari ini, Kak Manda ingin tahu nih, perkenalan dulu ya. Kak kenal maka tak? Saya Salah. Kak kenal maka tak? akrab. Salah. Kak kenal maka Kak? Tak apa Kak? Apa ya? Nggak tahu. Perkenalan. Sarjam. Ya nanti ya, sarjamnya nanti. Kenapa tak kenal maka tak tahu? Kalau nggak kenal nama kakak, kakak juga nggak bakal inget nama kalian. Nah, perkenalkan, nama kakak itu Teni Mandasari, tapi di sini biasanya dipanggil dengan Kak Manda, ya. Nah, oke. Kakak udah perkenalkan diri, jadi kakak juga pengen tahu nih nama kalian semua siapa. Tujuannya untuk apa? Kalau nanti kakak tulis nama kalian untuk apa, nah itu gunanya kakak akan memberikan 10 poin sarjam bagi yang aktif. Bagi yang aktif apa? Menjawab dong. Kan gak enak, kita gak ada tembakan. Kan kakak menjelaskan kalian bengong aja, gak enak. Jadi kamu harus mendengarkan yang bisa jawab dapat sarjam. Oke, dimulai dari sini absen dulu ya. Nama kakak siapa? Amira. Amira ya. Terus kakak dari sekolah mana nih? Oh gitu. Nama kakak Putri. Nama kakak siapa? Susma. Aku nggak di absen kak. Mak gini ya. Aku nggak di absen kak. Sabar. Mau. Nama kakak? Amanda. Amanda. Sama dong ya, mirip-mirip kita ya. Amanda dan Amanda. Nama kakak siapa kak? Selva. Pakai Pakai M Selva gini. Iya. Selva. ya tuh. Nama kakak nih, wih yang ramai. Nur. Nama kakak yang cantik siapa namanya? Mawar. Mawar. Penjual nasi goreng. Ini kalau Penjual bakso di goreng. Patroli, nama kakak siapa? Maskul. 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 Dan terakhir nih yang pojok yang gak siapa namanya? Namaku Alexander. Alexander. Masih cocok. Biar masih keren. Alek aja ya. Boleh, Alek. Panjangkan dernya. Oke. Sebelum Oke, Kak. kita mulai pembelajaran, nama-namanya yang masuk sarjam terbanyak akan kakak taruh sini. Supaya apa? Supaya kita kasih applause dulu nanti di akhir. Karena kalian aktif. Hari ini kita ini topiknya kelompok sosial. Nah, kalian tahu nggak? Di sini sebelum memulai pembelajaran yang sebenarnya, kakak mau tanya dulu. Biasanya di sekolah itu ada namanya OSIS. Siapa yang pernah ikut anggota OSIS? Aku. Ya, kamu anggota apa ketua OSIS? Aku wakil ketua OSIS kak. Keren. Siapa lagi di sini yang ikut anggota OSIS atau ketua kah atau wakil seperti Kak Nur ini? Ketua kelas kak. Ketua kelas, hebat. Nah, kita mulai ya. Jadi pembelajaran hari ini adalah kelompok sosial. Di sini kita belajar apa sih kelompok sosial. Nah, tapi sebelum pengertian dari kelompok sosial itu, kita lihat dulu dari para tokoh ahlinya. Yang pertama itu ada menurut Emil Durkheim. Nah, menurut Emil Durkheim itu ada dua macam kelompok sosial. Kalian tahu itu ada yang
Ayo, yang bisa jawab Kak Manda kasih star check. Aku. Alek, apa Lek? Kalau organik di kota, kalau mekanik di desa. Kalau mekanik di kota, Kalau organik di kota berarti solidaritasnya sangat kecil. Tapi kalau mekanik itu di desa berarti solidaritasnya sangat kuat. Kalau organik di kota berarti dia heterogen. Kalau mekanik di desa berarti homogen. Bener nggak sih Kak? betul bener Alek. Top deh Alek. Thank Ya you Kak. benar ya. Jadi perbedaan antara solidaritas mekanik dan organik yaitu karakteristik. Ini homogen. Kalau yang organik heterogen. Nah, ini menurut Emil Durkheim. Selanjutnya tokoh yang lain ada siapa? Ada yang namanya Ferdinand. Ferdinand Tunis. Nah, ada lagi apa itu kelompok sosial? Siapa yang bisa jawab? Kelompok sosial menurut Ferdinand Tunis. Tidak ada yang tahu? Oke. Berarti menurut Ferdinand Tunis nggak ada yang bisa jawab. Kakak akan jelaskan. Menurut Ferdinand Tunis, kelompok kelompok sosial dibagi menjadi 3 macam. Tiga macam atau paguyuban ya namanya. Yang pertama adalah persamaan darah atau keturunan. Nah, yang pertama dari kelompok sosial menurut Ferdinand yaitu kelompok persamaan darah atau keturunan. Kedua itu adalah, ada yang tahu? Satu negara. Negara? Bukan ya? Daerah. Sama itu daerah, itu negara. Tempat tinggal. Sama aja nggak sih? Selain itu, Itu sama. Aku benar. nah, nih. Satu geng. Jadi di sini ada ya persamaan tempat tinggal ya. Oh, itu nggak masuk negara. Kan sama-sama Indonesia. Ini benar nih. Kak, siapa tadi dapat sarjana? Kak Mawar. udah ya. Nah, di sini ada 3 macam dan kalian tahu ya. Ternyata kalau misalnya persamaan daerah di Indonesia nih terutama ya, itu tidak boleh menikah. Iya dong, kan kakak sama adik gak boleh. Gak boleh. Nggak ada lagi di Indonesia juga ada marga, satu marga juga nggak boleh. Iya kan Kanur? Iya. Masih inget aja Kanur, kok kenceng banget sih ketawaannya. Masih inget Nah, jadi kalian yang memiliki persamaan satu ibu
nggak boleh, keluarga nggak boleh, itu tidak boleh. Nah, nggak boleh bersatu ya dalam ikatan pernikahan. Nah, tempat tinggal sama daerah bedanya apa? Tempat tinggal itu rumah kalian. Daerah itu misal ada di Jawa, Sunda dan lain-lain. Tuh. Yang ketiga, biasanya kalau misalnya mitokondria itu sesuatu kalau mau lari atau mau kerja itu butuh apa nih? Perlu bentuk mata. Nah, ya mitokondria itu energi, jadi hasilnya mitokondria tetapnya. Nanti dia akan berubah jadi ATP. Nah, ribosom itu yang tahu apa? Nah, ribosom itu untuk protein. Nah, kalau oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pembahasan atau materi yang belum jelas, bisa klik PS atau kirim sama aku ya. Oke, jangan lupa bintang 5-nya di aplikasi. Terima kasih untuk hari ini, semangat belajarnya. menurut Charles Hakuli, ternyata kelompok primer adalah kelompok yang memiliki privasi. Artinya privasi itu yang terdekat seperti keluarga dan persahabatan. Beda ya, teman dan persahabatan. Kalau teman nih kayak Kamanda sama kalian, halo, kita teman. Tapi beda dengan sahabat. Sahabat itu teman curhat, sedih, galaunya kita sahabat tahu. Itu bedanya. Persahabatan, maaf salah nih. Nah, selanjutnya setelah menurut para ahli ini, Kamanda akan menjelaskan jenis kerumunan. Kak izin ke belakang, Kak. Oh iya, silakan. Nah, ternyata jenis kerumunan dibagi menjadi dua. Ada publik dan massa. Ada yang tahu di sini? Publik itu apa? Massa itu apa? Kerumunan. Ada yang tahu? Kalau demo masuk mana Kak demo? Kalau demo, contohnya itu di massa. Kan lagi pada demo Kak. Betul banget, Mawar. Demonstrasi. Mawar dapat lagi start chat. Jadi, pengertian dari publik. Oke, time's up. Silakan ditutup dulu. Oke. Nah, sebelum ini itu kayak gini.
membicarakan, sekarang COVID ya, sekarang COVID semakin marak loh, hati-hati dan jaga kesehatan. Sedangkan masa sekelompok orang ya yang memiliki tujuan tertentu, artinya demonstrasi. Kita ngerasain kan dari tanggal 25, 28 sampai kemarin tuh ya, itu selalu banyak yang demo. Apa sih mempunyai tujuan tertentu. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kita berikan aplaus untuk Mawar. Yang kedua Alex. Kalian keren karena kalian itu menyimak pembelajaran Kamanda hari ini. Oke, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Kamanda ucapkan terima kasih. Next, kalau nanti kalian mengerjakan kuis setelah materi hari ini, yang tidak tahu boleh nanya sama Kamanda tentang pengertian-pengertian yang kalian tidak ketahui. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.